Geser posisi Teh Nini jadi ratu satu-satunya di hati A'agim. Inilah sosok istri muda A'agim, Elva Rini Eridani atau Teh Rini. Kisruh kisah cinta A'agim dengan kedua istrinya Teh Nini dan Teh Rini masih terus menyita perhatian publik. Seperti diketahui, A'agim sempat menjatuhkan talak dan menggugat cerai istri pertamanya, Teh Nini. Sementara itu, Teh Rini yang awalnya menjadi istri kedua pun beralih menjadi satu-satunya ratu di hati sang suami A'agim. Namun, kabar terbaru justru menyebutkan A'agim mencabut gugatan cerainya atas Teh Nini. Berbeda dengan Teh Nini, istri muda A'agim ini justru lebih tertutup dan jarang disorot. Lantas, siapakah sosok istri kedua A'agim? Mengutip dari sripoku.com, inilah sosok istri muda A'agim, mantan model, status janda anak 3, punya bisnis butik tapi bangkrut. Berikut ulasan lengkap tentang sosok Teh Rini. Dikutip dari Wikipedia pada Desember 2006, A'agim mengadakan jumpa pers yang mengumumkan bahwa dia berpoligami dengan janda beranak 3 yang juga berprofesi sebagai mantan model, Elva Rini Eridani sebagai istri keduanya. Inilah sosok Teh Rini, perempuan yang jadi istri muda A'agim. Tak setuju diduakan, Teh Nini, istri pertama A'agim, sempat memutuskan untuk bercerai. Namun kini ia sudah kembali pada A'agim dan ketiganya hidup harmonis. Jadi istri muda seorang ulama terpandang ternyata tidaklah mudah. Teh Rini sendiri pernah angkat bicara tentang kehidupannya yang berubah sejak istri muda A'agim. Ungkap perasaan saat A'agim minta izin balikan. Elva Rini Eridani alias Teh Rini, istri A'agim, pernah merasakan kesedihan saat berstatus menjadi istri kedua. Teh Rini mengaku sedih karena setelah menikah dan menjadi istri kedua, bisnis butik pakaiannya bangkrut. Praktis butik yang ada di kawasan Bumi Serpong Damai atau BSD itu sekarang hanya tinggal kenangan. Teh Rini mengatakan butik itu tak ada lagi yang mengurusnya. Tepatnya sejak ditinggalkannya ke Malaysia tak lama setelah menikah dengan A'agim. Kala itu, Teh Rini memang meninggalkan rumahnya di BSD karena santernya pandangan miring soal poligami A'agim. Udah nggak ada lagi butik itu, pas aku pindah ke Malaysia, udah nggak karena nggak ada yang urusin. Sekarang udah tutup, keluhnya di depan rumahnya pada Rabu siang di perumahan Gria Loka, BSD Tangerang Selatan. Sekarang Teh Rini hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus suami dan ketiga anaknya dari suami pertamanya dan A'agim. Enggak, bisnis apa-apa di rumah aja, ngurusin anak-anak aja, ngurusin AA, udah gitu, ungkapnya sambil tersenyum. Namun status itu berubah karena Teh Rini jadi istri tua sejak suaminya kembali menikahi Hajah Nini Mutmainah alias Teh Nini yang dulu jadi istri pertamanya. Abdullah Gimnastiar atau A'agim semula menikahi Nini Mutmainah alias Teh Nini. Karena A'agim berpoligami dengan Elva Rini Eridani alias Teh Rini, Teh Nini resmi cerai dengan A'agim Juni 2011. Teh Rini mengatakan suaminya mengatakan niatnya akan menikahi lagi Teh Nini sekitar 3 bulan sebelumnya. Begitu mendengar niatan ini, Teh Rini pun mengiyakan. Bagaimana cara A'agim meminta izin kepada Teh Rini? Minta izinnya ya biasa aja, gak ada yang istimewa, cuma bilang bahwa AA mau rujuk sama Teh Nini. Terus aku bilang, enggak apa-apa, bagus, beber Teh Rini sambil tersenyum. Lantas, apa yang membuat Teh Rini memotivasi A'agim kembali menjadikan Teh Nini menjadi istrinya lagi? Menurut Teh Rini, tujuannya tak lain memberikan semangat kembali kepada A'agim di dalam berdakwah.
Berikut secuil tentang Elvarini Eridani. Nama lengkapnya Elvarini Eridani, perempuan yang kerap disapa Rini ini kini menjadi buah bibir di tengah masyarakat karena pernikahannya dengan Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar alias A.A. Gim. A.A. Gim sudah mengakui pernikahan ini, tapi A.A. Gim sangat pelit untuk berbagi identitas istri keduanya ini. Teh Rini juga sulit ditemui. Detikcom pernah bertemu dengan janda cantik beranak 3 ini di sebuah rumah di perumahan KPAD. Namun, Teh Rini juga tidak mau membeberkan identitasnya, termasuk umurnya. Hingga kini, Elvarini Eridani belum bisa ditemui lagi. A.A. Gim yang ditanya wartawan menjawab secara samar-samar tentang keberadaan Teh Rini. Sekarang sedang belajar untuk meningkatkan keilmuan di luar Bandung, kata A.A. Gim kala itu. Hanya satu identitas Teh Rini yang dijawab A.A. Gim, yaitu data bahwa Teh Rini merupakan janda beranak 3. Banyak pihak ingin mengetahui siapakah Teh Rini ini, perempuan yang beruntung yang menjadi pilihan A.A. Gim sebagai istri keduanya. Dan kisah tentang Teh Rini ini pun didapatkan Detikcom dari seorang perempuan yang dulu pernah satu kantor dengan Teh Rini. Namun perempuan itu menolak dibeberkan identitasnya. Yang jelas perempuan ini pernah cukup dekat dengan Teh Rini. Memang tidak banyak yang mengenal sosok Elvarini Eridani. Sikapnya yang tidak banyak bicara dan hanya dekat dengan orang-orang tertentu membuat dia menjadi sosok yang cukup misterius. Dia datang ke lingkungan Darut Tauhid sekitar 2004 silam. Rini bekerja di MQ atau Manajemen Kolbu Corporation, namun tidak jelas posisinya. Jika di bagian marketing sedang ada kerjaan, dia ada. Kalau sekretaris ada kerjaan, dia juga ada. Posisinya di MQ tidak jelas, ujar sumber yang mantan salah satu karyawan MQ ini. Tidak diketahui siapa yang membawa Teh Rini masuk ke lingkungan MQ. Namun sejak awal kedatangannya, Teh Rini memang mendapatkan perlakuan istimewa dari A.A. Gim maupun dari Abdurrahman Yuri atau A.A. Deda, adik kandung A.A. Gim. Rini selalu mendapatkan perhatian lebih dari A.A. Gim maupun dari A.A. Deda. Namun saya tidak curiga, karena saya dan teman-teman lainnya menganggap hal itu wajar dengan masalah hidup yang Rini alami. Dia kan janda, ujarnya. Kenapa dikatakan wajar menurut sumber Detikcom ini? Sebelumnya sempat ada karyawati MQ yang juga berstatus sama dengan Teh Rini. A.A. Gim dan A.A. Deda pun terlibat mengistimewakannya. Dan ternyata ujung-ujungnya kita tahu A.A. itu mencarikan jodoh sehingga karyawati itu akhirnya menikah, tuturnya. Teh Rini memang terlihat dekat dengan keluarga besar A.A. Gim, namun tidak diketahui seberapa dekat Teh Rini dengan Teh Nini. Berdasarkan pengalaman itu, Teh Rini pun seringkali digoda oleh rekan kerja sekantor. Misalnya, Teh Rini pernah diselorohi bahwa Teh Rini akan juga dicarikan jodoh. Setiap kali digoda, dia hanya tersenyum, ujar perempuan berhijab ini. Perlakuan istimewa untuk Teh Rini juga terlihat saat A.A. Gim mendirikan kantor pusat pelayanan salah satu bank syariah di lingkungan Ponpes Darut Tauhid pada Juli 2006 silam. Saat itu kabarnya Teh Rini diminta menjadi sebagai pemangku kebijakan di kantor pelayanan itu. Sebelum terpublikasi di media massa, kabar pernikahan Rini dengan A.A. Gim cukup membuat kaget rekan kerjanya, karyawan MQ maupun santri di kalangan Darut Tauhid. Saya kaget karena tidak menyangka. Sepertinya A.A. bukan tipe Mbak Rini, tutur sumber. Menurut dia, dengan latar belakang Teh Rini sebagai mantan model, hampir semua rekan kerjanya bila bercanda mengenai persoalan jodoh dengan Rini, selalu menggodanya dengan menjodohkannya dengan pengusaha. Ketika disinggung Detikcom, bukankah A.A. Gim pun seorang pengusaha?
Sumber itu hanya tertawa. Pokoknya bukan tipe Jeng Rini deh. Tapi ini penilaian saya pribadi loh, kata dia. Teh Rini adalah tipe orang yang tidak mau mengekspos dirinya secara berlebihan. Jarang sekali dia mengumbar kehidupan pribadinya kepada orang lain. Teh Rini pun paling anti jika ditanya mengenai kehidupan masa lalunya. Setiap ditanya bagaimana rasanya, profesinya dulu sebagai model, dia hanya bilang, ya jalan-jalan di catwalk aja. Selanjutnya dia menghindar menceritakan dirinya. Dia lebih senang mendengar masalah orang lain. Dia sangat care sama orang lain, katanya. Meski pendiam bukan berarti Teh Rini adalah pribadi yang sombong. Menurut temannya ini, Teh Rini royal sekali terhadap teman-temannya. Dia sering mentraktir teman-temannya. Dia pun tidak pernah membedakan status sosial seseorang. Dia orang kaya tapi tidak pernah menunjukkannya. Dia malah ngemong kita dan menganggap kita itu adik-adiknya, ujarnya lagi. Mempunyai perawakan yang boleh dikatakan sempurna ini tidak membuat Teh Rini pun tinggi hati. Malah kata sumber, Teh Rini seringkali meminta masukan dari teman-temannya. Dia itu kan kalau jalan suka melenggang. Kami selalu menasehatinya kalau jalannya mengundang mata pria. Dia tertawa dan bilang terbiasa di catwalk, ujar sumber ini. Sumber ini juga mengatakan Teh Rini juga sempat stres setelah menjadi istri kedua A'agim. Stres yang dialami Rini bukan hanya dikejar-kejar wartawan. Setidaknya ada 3 hal yang membuat Teh Rini stres, yaitu Teh Nini yang menurutnya masih belum menerima keberadaan dirinya, tuntutan A'agim yang belum dia penuhi, yaitu untuk belajar agama Islam secara maksimal dengan mengikuti beberapa sekolah agama setiap harinya. Dan terakhir adalah statusnya sebagai istri kedua di mata masyarakat. Rini mengaku stres karena pasti kalangan santri di pesantren maupun karyawan MQ akan lebih membela Teh Nini daripada dirinya. Dia juga belum bisa menuruti permintaan A'agim untuk belajar agama dengan ikut sekolah agama setiap harinya. Dia katanya ingin berubah dengan perlahan, tidak perlu cepat-cepat dan dengan paksaan, ujar sumber tersebut.